Domo minasan. Hihihi. Selamat datang di Amatiran Jangkars di episode kelima dari Kia K24. Kita akan melakukan perapian sedikit yang belum dilas ya, yang belum dirapikan, yang tulang-tulangnya belum kita tambahin. Terus kita juga bakal bikin downpipe karena kita akan melakukan wiring menggunakan ecu standalone dari Max Ecu. Dan ya, ini jadi kenapa harus pakai downpipe, karena untuk membaca lambdanya ya itu harus menggunakan sensor O2. Jadi kita bikin dulu downpipe-nya, dan di dalam sini udah ada sensor O2-nya. Jadi kita bakal pakai sensor O2 dari dia. Jadi kita bikin downpipe, masukin ini sensornya ke downpipe ya. Lalu setelah itu untuk tuningan ya udah dikasih sama yang jual. Jadi kita belinya di Guns Auto ya sih, di Surabaya itu ya. Instagramnya ada di deskripsi. Silakan teman-teman kalau yang mau beli ecu standalone bisa ke sana, bisa ditanya-tanya juga. Ini ada dapat wiring manualnya. Dan ini beberapa sensor kemungkinan nggak kita pakai ya. Jadi kayak knock sensor nggak kita pakai, sensor-sensor yang di gearbox nggak kita pakai. Jadi enaknya pakai standalone kayak gitu. Kabelnya lebih sedikit, tapi mobil bisa hidup dan bisa kencang. Oke, bagaimana keseruannya? Bagaimana keseruannya nanti? Bagaimana wiringnya nanti? Langsung aja saksikan video ini sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe kembali. Sebelum melanjutkan ke videonya, kita ingin memperkenalkan oli yang sangat bagus untuk kendaraan teman-teman, yaitu Top One. Mulai dari oli gearbox dan oli mesin, kita selalu menggunakan produk dari Top One. Karena apa? Top One ini sudah dipercaya oleh banyak pembalap internasional dan digunakan juga oleh mobil-mobil GT, mobil-mobil drifting, mobil drag ya. Jadi bagi teman-teman yang masih nggak percaya dengan oli Top One, silahkan aja langsung dicoba gitu di mobil teman-teman, biar teman-teman merasakan langsung bagaimana hebatnya oli Top One ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti oli, jangan lupa selalu gunakan Top One. Oke teman-teman, jadi juga nih downpipe-nya dan sensor O2-nya. Mantap. Tinggal masukin udah. Nanti ini disambung lagi nih pakai pipa yang itu. Downpipe buatan Amatiran Jangkars. Nanti ada bacaan sini nih. Mantap. Downpipe-nya udah beres. Jadi sekarang kita mau buka dulu bempernya, karena kita mau wiring dulu nih. Kalau nggak dibuka nanti rada susah buat kabel-kabel yang ada di belakang ini. Oke, saksikan terus sampai habis.
gimbal. Always be there. The last thing you said. Sorry if it's too late. Ya teman-teman, jadi ini kita tinggal sambungin aja wiringnya. Ini lewat sini semua. Nanti tinggal kita sambung ke engine-nya, manajemennya kita sambung. Nah nanti PR-nya kita tinggal nyari buat pompa bensin sama buat starternya. Yang jelas kalau untuk mesin udah clear lah, ini tinggal besok kita sambung, kita solder, beres. Ini juga filternya ya. Ini KNN original tentunya, karena kalau pakai yang KW, kalau open filter yang KW gini tuh suka ini mampet, jadi bahaya. Oke, pakai yang ori. Terus sudah ecu, tinggal kita sambung aja. Mudah-mudahan bisa langsung hidup, nggak ada kendala lagi. Downpipe juga udah beres. Oke. Oke, gitu Mun. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Semua yang di mesin nih, sambungan ecunya sudah selesai. Jadi nanti kita tinggal nyambung yang bagian dalam ya. Luar biasa, perut saya sampai enek mau muntah. Lu gimana Mul? Puyeng mumet. Itulah dia. Tapi ya segini sih ya masih gampang lah, karena ada bacaannya di ecu standalone tuh. Kabelnya juga lebih sedikit, cuman yang ribetnya itu yaitu gara-gara nyambung kabel kurang panjang, jadi warna kabelnya jadi beda gitu kan, yang dari mesinnya. Itu yang bikin pusing sebenarnya. Jadi kelibet-libet ya. Oke, langsung aja kita saksikan terus sampai habis. Mudah-mudahan bisa hidup nih. Ini kalau hidup bahagianya 2 kali lipat, karena kita nge-wiring sendiri. Makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Oke, kita mau nyari kabel pompa bensin dulu nih. Kalau kabel pompa bensin udah ketemu, udah enak. Udah bisa kita tes, kita masukin programnya ke ecu. Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan, kita akan mencari kabel pompa bensin dan kabel dinamo starternya. Dan setelah ketemu, kita pasangkan filter bensin, juga pompa bensin yang baru tentunya, yang tekanannya lebih tinggi. Untuk housing dari filter bensin dan pompa bensinnya masih menggunakan ukuran AN6. Meskipun hanya ukuran AN6, artinya masih ukuran standar, tapi masih sanggup untuk menyuplai bensin hingga 400 horsepower. Kalau teman-teman mau lebih besar lagi, kita sarankan untuk menggunakan ukuran yang lebih besar juga, yaitu housing yang AN8 atau AN10. Setelah itu kita cari kabel pompa bensinnya. Setelah ketemu, kita bikin relay baru dan kita sambungkan ke ecu standalone-nya. Dan kita sambungkan juga ground dan strum 12 volt ke ecunya. Iya, jadi
radiator udah kita pasang, pompa bensin juga udah kita ganti, kabel-kabel semalam udah kita sambungin ya yang ke ECU-nya. Sekarang kita mau tes starter dulu nih, hidup nggak dia nih? Gimana Mul, hidup nggak Mul kira-kira Mul? Ya begitu loh Mul. Si botaknya belum datang soalnya. Oke, nanti kita coba starter nih, mudah-mudahan sih langsung hidup. Sebelum kita melakukan percobaan first starter, kita mau memasangkan astrolernya terlebih dahulu karena kasihan ya, mobil ini udah didongkrak terus-terusan, takutnya turun bro nanti. Hehehe. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba nyalain. Kita cek dulu ini semuanya udah kesambung sih. Kita kontak dulu. Coba Mul, kontak Mul. Emang nggak nyampe dari sini soalnya kursinya udah dicopot. Kita setting dulu full pump. Oke, full pump udah hidup. Oke, ini koilnya sih udah hidup ya harusnya. Jadi ini harusnya begitu di starter hidup. Kita setting dulu TPS-nya nih. Jadi ini TPS close voltage. Oke, kita lihat dulu. Sekarang posisi ditutup, sekarang di gas mentok Mul, ditahan bentar, langsung aja sampai mentok nggak apa-apa, tahan Mul ya. Oke, pas. Oke. Lambdanya cuma kabur. Mantap Mul, hidup Mul. Dia naik terus berarti bagus, hidup bulan temnya. Nah ini kan naik mulu dia nih. Bagus berarti. Ini dikasih ya? Satu, gua mau coba. Ini masih ada yang error. Nih, PVT-nya yang di samping itu, yang PTC cabut dulu Mul. Kenapa? PTC. Susah, Soket. ada penbel, ngaco lu, tangan gua kelibet ntar. Cek. Coba dipegang nggak Mul? Solenoidnya nyetek nggak dia? Cek ya. Soalnya di sini, cuman gue bingung kenapa dia begitu pitek nyala dia drop. Jadi kayaknya settingan bensinnya masih ada yang error. Pas ya. Ini dulu ya, gua mau nyetel lamanya tuh. Masih kabur banget. Mati dia Mul. Ini gak usah kontak, biarin aja. Biar dia ngebaca dulu. Ya teman-teman, ini udah bisa hidup ya. Kita tinggal, ini tadi idle-nya masih gede, jadi kita mau stabilin fuelnya dulu.
Nanti baru kita atur lagi di softwarenya di episode selanjutnya. Sekalian kita lakukan first test drive. I'm not saying lies, I feel crazy. Akhirnya setelah penantian yang panjang, Honda Key atau Kia K24 ini sudah bisa hidup juga teman-teman. Dan bukan cuma sudah bisa hidup, mobil ini juga tentunya sudah bisa jalan karena kita sudah menyambungkan tali persnelingnya. Tapi kita masih harus menyeting fuelnya karena idle-nya masih tinggi ya teman-teman. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini untuk episode kelima dari Kia K24 ini atau Honda Key. Dan di episode selanjutnya tentu kita akan melakukan first test drive terhadap Kia K24 ini. Hehehe. Jangan lupa untuk di-share kembali channel kita yang baru ini. Dan jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe ya. Kalau begitu, sampai jumpa di episode selanjutnya.